Tugas PIPAS kelompok 3, absen 12/16. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat sehingga kita dapat mempresentasikan hasil proyek IPAS kelas 10C kelompok 6, yaitu tentang sosialisasi. Di sini saya akan membicarakan tentang rangkaian acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penjelasan tentang apa sosialisasi dan upaya-upayanya, kemudian yang ketiga nanti kita buka forum pertanyaan buat teman-teman semua, yang keempat penutup. Agar singkat, marilah kita buka pada presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara sudah kita buka. Marilah kita menginjak acara yang kedua, yaitu penjelasan mengenai apa itu sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Selama proses sosialisasi berlangsung, komunikan diajarkan berbagai peran yang harus dilakukan sebagai bagian dari masyarakat sebagai makhluk sosial dalam lingkungan masyarakat. Tipe, bentuk, dan agen sosial. Yang pertama, tipe sosial. Sosial yang umum dilaksanakan dibagi menjadi dua tipe, yaitu sebagai berikut. Sosialisasi formal memiliki aturan yang mengikuti dan harus dipatuhi. Contohnya aturan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. Contohnya interaksi sosial dalam keluarga. Yang kedua, bentuk sosial. Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi primer adalah bentuk sosialisasi yang terjadi pada tahap awal yang dijalani manusia, yaitu sosialisasi sesama kanak-kanak ketika belajar perannya sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Contohnya, orang tua mengajarkan anak untuk bersikap jujur. Untuk yang kedua, sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Contohnya, sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar. Sosialisasikan nilai dan norma disebut sebagai sosialisasi. Ada 5 agen sosialisasi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki intensitas tinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. Tujuannya yaitu adalah untuk membentuk ciri khas kepribadian individu sejak dini. Itu yang kedua, lembaga pendidikan merupakan sosialisasi sekunder yang memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan berorientasi mempersiapkan bekal pendidikan generasi muda yang mendatang. Yang ketiga, kelompok permainan atau pergrup, yaitu agen yang melakukan sosialisasi melalui keluarga, kelompok atau teman sebaya 4 orang. Untuk yang keempat, lingkungan kerja, yaitu sosialisasi yang dilakukan dalam lingkungan kerja untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. Untuk yang kelima, media massa, yaitu alat penyampaian pesan yang bersifat umum, perkembangan dan perubahan sosial memiliki peran penting dalam penyampaian nilai dan norma untuk menghadapi masyarakat yang beragam dan berheterogen. Pengaruh sosialisasi. A. Keselarasan individu dan lingkungan sosial. Sosialisasi yang efektif dan dapat menginspirasi individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan sosial melalui beberapa tahap yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini dialami. Untuk yang kedua, tahap meniru. Dan ketiga, tahap siap bertindak.
Keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Untuk yang selanjutnya, komitmen sosial. Komitmen sosial adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Individu mulai memberi pengaruh atau melakukan sosialisasi kepada kelompoknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata ataupun perbuatan saat mempresentasikan PPT kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya teman-teman, alhamdulillah presentasi dari sosialisasi sudah terlaksana, dan untuk teman-teman semua ini menginjak acara yang ketiga, yaitu kami membuka forum untuk teman-teman bertanya. Jika ada pertanyaan yang teman-teman ingin ketahui atau yang belum mengerti tentang apa itu sosialisasi, bisa langsung ditanyakan. Menurut dari kelompok 3, contoh dari sosialisasi apa saja, dampak positif dan negatif sosialisasi. Dampak positif yang pertama menjadi interaksi sosial bagi masyarakat. Dampak yang kedua menjadi media optimis bagi masyarakat. Dampak negatif satu, menyanyiakan waktu produktif. Yang kedua, pelanggaran hak cipta. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai membuka forum, dan untuk jawaban tadi insya Allah akan membuat teman-teman itu menjadi lebih tahu apa itu sosialisasi, itu tipe, bentuk ataupun agen sosialisasi di masyarakat. Dan dari saya pembawa acara, bila ada kesalahan saat membawakan acara ini, saya sendiri meminta maaf dan memohon maaf besar-besarnya kepada semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.